Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran hari ini setelah kemarin libur hari Senin, tepat pada 17 Agustus, perayaan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Semoga kita semua bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Anak-anak, pada hari ini kita masuk ke tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran hari ini sedikit padat karena memang kemarin libur dan nanti hari Kamis ada libur lagi ya. Jadi pembelajaran sekarang adalah pembelajaran 1, 2, dan 3 kelas 3 SD Islam Terpadu As-Saidiyah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi dongeng yang didengar dengan tepat. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penyumlahan dengan tepat. Dengan mengamati sifat pertukaran pada penyumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penyumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Dengan membaca, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila pertama yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pertama adalah dongeng. Tahukah kalian dongeng itu apa? Siapa yang sering di rumahnya didongengkan oleh orang tuanya? Mungkin menjelang tidur atau ketika waktu luang, orang tua kalian atau ibunya, ayahnya suka mendongengkan di rumah. Ibu yakin banyak ya, ada yang sebelum waktu tidur atau ketika sedang belajar. Baiklah, dongeng adalah cerita khayal atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, tumbuhan, dan hewan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Berikut adalah jenis-jenis dongeng. Ada fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contoh dongeng fabel adalah Kancil dan Buaya. Ini Ibu yakin sudah tahu ya, dari kelas 1 ini ada nih dongeng Kancil dan Buaya, terkenal sekali ya. Nah, yang kedua adalah legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat, seperti asal-usulnya terjadi Tangkuban Perahu kalau di Bandung ya. Kalian sudah dengar belum atau sudah pernah mendengar atau sudah pernah didongengkan ini Tangkuban Perahu, seru ya ceritanya. Yang ketiga adalah mite. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya dewa-dewa. Contohnya Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. Yang selanjutnya ini hikayat. Hikayat adalah kisah cerita kehebatan atau kepahlawanan seseorang, misalnya kisah Jaka Tingkir ya. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu parabel. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral atau cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Contohnya dongeng Malin Kundang dari Sumatera. Ini terkenal juga ya dongeng Malin Kundang ini. Ini ibunya Mande Rubayah ya, ini Malin Kundangnya ya. Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur dalam dongeng. Kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng. Dongeng memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. 2, latar yaitu tempat, waktu atau suasana di dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh yaitu sifat tokoh di dalam dongeng. Yang keempat, alur yaitu rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Dalam membaca dongeng, kita juga harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah,
Sekarang siapakah yang mau dengar dongeng dari Ibu, mendengarkan dongeng dari Ibu? Ibu mau membacakan sebuah dongeng. Siapa yang mau dengar? Mau dengar semuanya ya. Dengarkan dengan seksama. Dongengnya judulnya Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Kita mulai ya anak-anak ya. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Dia berkata, batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dan memanfaatkannya. Daun-daunku juga rindang dan dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan? Kata kelapa. Pepaya terdiam. Dia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu? Pepaya menghela napas. Pepaya ya. Dia lalu berkata, setiap pohon memiliki kelebihan sendiri. Kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si menjaga kebun ketika panen. Aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraih dengan tangannya saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa terdiam. Dia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia pun meminta maaf kepada pepaya. Nah, anak-anak, dari dongeng pepaya dan kelapa ini, ada pesan atau amanat yang tersirat di dalam ini. Menurut kalian, apakah amanat yang ada di dalam dongeng ini? Betul ya, bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan sama kekurangannya ya. Kita harus bisa menghargai setiap kelebihan dan kekurangan orang lain ya. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan dongeng, kalian bisa mengisi pertanyaan pada buku pena halaman 104, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini tugas Bahasa Indonesia KD 3.8. Nanti dilaporkannya berupa foto ya, berupa foto dari pertanyaan yang sudah kalian isi. Ini nanti Ibu kirim assignment-nya di saluran tematik. Nah, ini adalah pembelajaran bagian 1, nanti ada bagian 2-nya ya. Karena videonya tidak cukup sampai selesai, sampai sini dulu, nanti lanjutkan dengan pembelajaran atau video pembelajaran selanjutnya.